Yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Itu yang melukai rasa keadilan. Pantas muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar. Itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini. Di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura nggak ngerti. Itu yang merusak masyarakat. Jelas? Hukum kayak pisau. Tahu pisau? Kalau ke bawah tajam, ke atas si tumpul. Ini hukum pisau namanya. Membentuk wawasan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kita yang begini majemuk, begini beragam, disatukan oleh cita-cita membangun Indonesia ke depan. Agama yang memberikan dorongan ke arah lahirnya persatuan dan kesatuan adalah Islam. Ia membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana ke orang datang, apa ke warna kulitnya, dari suku apa ke ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Benar? Negara besar, penduduk banyak, agama macam-macam, kok Anda bisa satu? Nah ini yang dia heran. Anda pakai lem apa? Saya bilang lemnya dua. Pertama, 87% penduduk Republik ini Muslim. Watak Islam itu rahmatan lil. Kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia mampu menjaga diri. Ini bukan umat teroris. Ini umat cinta damai. Ini bukan umat biang kerok. Ini umat penegak kebenaran. Kita tidak pernah cari-cari musuh. Tapi kita pantang lari kalau ketemu musuh. Sebaliknya elit di atas juga kudu sadar dong. Seperti saya bilang, di mana-mana juga kalau kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Pemimpin bertengkar sama pemimpin, yang bingung pengikut. Di mana-mana sejak dulu kalau kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Maka kita menghimbau kepada para kebo. Ya ini ngikutin bahasa doang. Kita menghimbau kepada para kebo, berhenti dah berantem supaya rumput tumbuh subur. Ayo ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Betul? Bicara demokrasi, mau bicara reformasi, mau bicara soal keadilan, rohnya satu. Jangan ada warga negara kelas 1 di Republik ini. Semua sama di hadapan hukum. Siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Jangan ada warga negara kelas 1 di Republik ini. Ini cikal bakal demokrasi, reformasi dan keadilan. Negara rusak kalau sudah banyak warga negara kelas 1. Sudah copot sandal? Sudah, Pak. Sudah buka sepatu? Sudah. Ayo masuk ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam, ibu bapak lihat. Yang datang dari sebelah kidul, madep ngulon, bang. Yang datang dari sebelah timur, madep ngulon, bang. Yang datang dari utara, madep ngulon, bang. Yang datang dari sebelah kulon, madep ngulon. Masya Allah, jiwa masjid. Bukan soal dari mana orang datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau boleh Sunda, kau boleh Jawa, kau boleh Batak, kau boleh Ambon, kau boleh Bugis, kau boleh Aceh, kau boleh Padang, kau boleh Melayu, kau boleh Dayak, kau boleh Madura,
Kau boleh Betawi, tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu. Yuk kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Sudah madhab ngulon semua bang? Sudah. Ayo selenggarakan sholat berjamaah. Apa itu? Hidup berbangsa dan bernegara. Caranya bagaimana? Ya harus ada imam, harus ada makmum. Betul. Ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa? Makmum mah siapa aja bang. Ngaji dah sama kiai mana juga nggak ada pemilihan makmum. Namanya makmum tiba ngikutin siapa juga boleh. Bener. Bang, orang budak tuh. Budak boleh jadi makmum. Tibang makmum ngikutin doang, dia budak, dia kagak denger juga dia lihat. Bacaannya nggak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan 1 rakaat, boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imam goblok, bego, hancur sembahyang. Benar? Benar? Makanya lain kali milih imam hati-hati. Hei, yang punya masjid pada nih, kalau milih imam hati-hati. Saya pesan yang pada punya masjid, kalau milih imam hati-hati. Singkat cerita, lalu tahun 83-84 diundangkan asas tunggal Pancasila. Golkar makin tirani, makin otoriter. Tidak boleh lagi ada ormas dan parpol yang asasnya Islam. Kalau tidak mau terima asas tunggal, bubar. Maka dengan berat hati waktu itu P3 menerima asas tunggal Pancasila daripada dibubarin. Lambangnya berubah jadi bintang. Betul? Masih ingat? Saya protes waktu itu kepada guru saya, Hadratul Mukarram Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Ini nanti soal silsilah, Pak. Beliau salah seorang pendiri P3. Termasuk presiden pertama Partai Persatuan. Pak, kenapa diterima asas tunggal Pancasila? Kita harus melepas asas Islam, kan rugi. Beliau senyum, apa kata beliau? Zainuddin, ibarat warung, kita sekarang nggak boleh dagang nasi uduk. Biarin aja dagang pisang goreng dulu. Sebab kalau kita dagang nasi uduk juga, warung digusur. Biarlah dagang pisang goreng dulu, yang penting masih punya warung. Nanti kalau keadaan aman, kita dagang lagi nasi uduk. Ya, Masya Allah, orang tua bijaksana. Tapi saya sudah kadang frustasi. Apa artinya lagi berpolitik kalau asasnya tidak Islam? Maka sejak tahun 84, saya mengundurkan diri dari panggung politik. Saya konsentrasi penuh kepada dunia dakwah. Ketika itulah lahir prinsip, saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itulah politik dakwah. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya saya turun. Nggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun Jawa Tengah merdeka. Enggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Jelas? Turun Pak Harto, naik Pak Habibie. Habibie ini menurut saya the right man in the wrong time. Pemimpin yang baik tapi muncul pada waktu yang salah. Kenapa? Pak Habibie berhasil menekan dolar dari 17.000 ke 6.000. Itu prestasi ekonomi. Orangnya demokrat. Kalau dihujat senyum. Dia masuk gedung DPR. Dia senyum. Waktu laporan pertanggungan jawabnya ditolak oleh DPR dengan suara beda cuman puluhan. Apa komentarnya? Sambil senyum dia bilang, it's over. Kalau laporan saya ditolak, selesailah saya sampai di sini. Dia tidak maju lagi sebagai calon presiden, padahal masih punya hak mencalonkan diri. Kenapa? Itu namanya tahu diri. Kalau orang udah kagak demen, udah.
muka badak.